Agar stok data barang akurat dan tidak perlu harus setiap hari lembur cek stok barang fisik di gudang. Demi mengefisien kinerja kita dalam bekerja, stok update di gudang dan di aplikasi kasirnya harus sesuai dan akurat. Stok data barang bisa kurang atau lebih, itu tergantung kita dalam melakukan transaksi. Sebagai kasir harus fokus dan teliti. Oke, kita buka aplikasi kasir SID retailnya, lalu kita login. Oke, kita lihat di master barang. Ini dia contoh barangnya. Contoh 1, 2, 3, dan 4. Contoh 1 stoknya 2 karton nampak. Contoh 2 stoknya 2 karton nampak. Contoh 3 dan contoh 4 stoknya 2 karton nampak. Lalu kita lakukan transaksi. Kita masukkan nama barangnya. Di sini kita contohkan transaksi contoh 1. Lalu kita ganti satuannya ke karton. Lalu kita masukkan kuantitinya, contohnya 3. Lalu kita masukkan lagi contoh 2. Kita ganti satuannya. Kita masukkan kuantitinya. Kita masukkan lagi contoh 3. Kita masuk kuantitinya. Contoh 4. Kita ganti satuannya. Oke, jika sudah selesai kita tekan F8, maka muncul pemberitahuan stok contoh 1 tidak mencukupi permintaan. Karena stok di aplikasi tadi 2 karton nampak, kita contohkan, kita simpan lagi. Muncul lagi keterangan stok contoh 2 tidak mencukupi permintaan. Kita ganti lagi. Oke, ini sudah berhasil. Coba kita lihat di master barang. Kita lihat stoknya. Oke, ini dia stoknya sudah berkurang yang telah dilakukan transaksi tadi. Ini berkurang satu karton. Lalu jika kita ingin mengedit atau menghapus atau menambah atau ingin memberi diskon pada transaksi yang sudah kita lakukan tadi, kita masukkan ke transaksi jual penjualan toko. Kita buka di daftar transaksi tadi. Di sini bisa kita edit atau kita ada yang barang bertambah atau yang berkurang. Bisa kita masukkan diskon, contohnya diskon 5.000. Lalu kita masukkan lagi contoh diskonnya. Oke, di sini tidak bisa kita masukkan diskon atau menambah atau mengganti nama harganya, dikarenakan data barang di contoh 4 ini data barang baru. Jadi setiap data barang baru harus dibuka atau di open price. Di master barang klik kanan, open price all, lalu pilih open price plus harga. Lalu kita kembali buka di daftar transaksinya tadi. Oke, kita klik 2 kali. Kita contohkan ulang, kita masukkan diskon untuk nama barang contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4-nya. Oke, di contoh 4 sudah bisa kita masukkan diskon dan kita bisa mengganti harga. Lalu jika sudah selesai, coba kita simpan, kita tekan F8. Oke, muncul keterangan stok contoh 4 tidak mencukupi permintaan. Di sini dikarenakan stok contoh 4 kurang dari transaksi kita ini. Coba kita lihat di stok barang pada master barang. Oke, ini kita keluarkan. Lalu kita ke master barang. Di sini dikarenakan contoh 4 kurang dari permintaan kita tadi. Sisanya hanya tinggal nampak. Jadi caranya supaya bisa mengedit atau melakukan penambahan atau mengedit diskon pada daftar transaksi yang sudah kita lakukan, kita masuk ke back office, general option, lalu
Kita pilih boleh menjual barang jika tidak ada stok. Ini kita checklist lalu simpan. Muncul pemberitahuan program akan di restart. Kita klik OK. Lalu kita login ulang. Lalu kita coba lihat stok barangnya lagi. Oke, ini stok barangnya masih sama seperti tadi ya. Lalu kita masuk ke transaksi jual penjualan toko. Kita buka transaksi tadi. Kita coba masukkan diskonnya. Oke, kita masukkan diskonnya dulu. Jika sudah selesai, kita coba tekan F8, maka dia akan berhasil. Lalu kita coba lihat di master barang apakah stoknya berkurang atau tidak. Oke, ini kita lihat stok barangnya masih sama seperti tadi. Satu karton nampak. Oke, jika sudah melakukan transaksinya, kita kembalikan lagi, kita ke back office, general option, lalu pada bagian ini kita hilangkan centangnya. Boleh menjual barang jika tidak ada stok. Lalu kita simpan, kita klik OK. Lalu login kembali. Kita coba lihat stok di master barang. Oke, stoknya masih sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan atau bertambah atau berkurang. Kita coba contohkan untuk menghapus transaksinya, coba kita buka. Ini kita hapus. Ini transaksi tadi. Transaksi ini coba kita hapus. Kita klik kanan, hapus. Kita klik yes. Lalu kita coba lihat stok di master barang. Oke, ini dia nama barangnya. Maka barangnya bertambah seperti semula karena transaksi yang sudah kita lakukan tadi sudah kita hapus, maka stoknya tadi akan bertambah otomatis. Jadi supaya stok data barang akurat, pada bagian ini kita hilangkan checklistnya agar stok data barang sesuai yang di gudang dan di aplikasi. Demikian tutorial agar stok data barang di aplikasi SID Retail Pro dan di gudang sesuai dan akurat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.